Sudah mulai, kita akan kembali lagi melihat apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Ricky Rizal. Nanti kita akan dengarkan lanjutan lagi pendapat dari Pak Ahyar Salmi dan juga Bang Saur dalam kabar khusus kali ini. Selamat menyaksikan kembali. Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah saksi Ferdi Sambo SH SK MH yang beralamat di Perum Cempaka, Residen Blok C 3 Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang, agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun terdakwa Ricky Rizal Wibowo mendengar ada keributan, namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu terdakwa Ricky Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H2330001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat, dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Lalu mengamankan kedua senjata tersebut di lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di rumah depan. Lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi terdakwa Ricky Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian terdakwa Ricky Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekitar 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nopriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu saksi Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis, berbicara dengan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH
yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada Nopriansah Yosua Huta Barat, namun saksi Putri Candrawati berinisiatif meminta kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain. Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat korban Nopriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Candrawati di Magelang. Saksi Ferdi Sambo SH SIK MH menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati tersebut dan saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10 WIB, saksi Putri Candrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada saksi Ferdi Sambo SH SIK MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan pada saat di Jakarta. Mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Putri Candrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Candrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yaitu mobil Lexus LM Nopol B1 MAH, di mana saksi Putri Candrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut sampai ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Candrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus Nopol L1973JX yang dikemudikan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM Nopol B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Candrawati dan sekaligus untuk memudahkan terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi saksi korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai